saya katakan bahwa pengalaman haji itu adalah pengalaman terindah. Saya alhamdulillah pernah ke beberapa negara, tapi haji itu levelnya tingkat tertinggi menurut saya. Apalagi ketika saya berangkat, saya juga berangkat dengan guru saya, di mana saya dibekali dengan ilmu yang membuat saya tercengang dan bisa membuat saya nangis ketika saya tawaf, ketika saya sa'i, bisa saya menikmati yang namanya berdoa dan sujud. Terus kita punya kotak-kotak masing-masing di Musdalifah, kita hanya suruh istirahat, nggak boleh beribadah apapun selain istirahat. Ketika kita di Arafah, kita hanya diminta untuk doa, angkat tangan setinggi-tingginya dan minta kepada Allah. Ketika kita sedang melakukan tawaf dan sa'i, itu physical, itu fisik banget, tapi at the same time kita juga harus konsentrasi untuk berkomunikasi dengan Rob kita. Ini benar-benar miniatur kehidupan di mana kita diuji dari segala macam aspek. Kita diuji dengan bertemu dengan begitu banyak orang, kita desek-desekan, tapi bagaimana kita harus saling menghormati dan merangkul satu dengan lain dengan caranya ya, tanpa ya ego diturunkan, terus kita tawadu, kalau ada masalah kita hanya minta kepada Allah. Itu keren banget, dan saya berharap semuanya, termasuk Mas, Mbak, semuanya insya Allah diundang untuk berangkat. It's gonna be the best. Udah nggak ada yang lebih baik daripada berangkat haji. Kita ada Mina itu kita nginep di sebuah tenda, di mana itu benar-benar zero. Kita dizerokan, kita diputuskan dengan semua fasilitas dunia, dan kita benar-benar bergantung sama diri kita sendiri dan dengan Rob kita. Lalu haji itu juga ada Arafah, itu tempat dimana kita benar-benar yang namanya doa. Ini doa dari hati, itu kalau nggak dilakukan itu 6 jam berturut-turut non-stop. Bayangkan, kadang-kadang kita mau sholat aja, selesai doa paling berapa, 5 menit selesai, dan kita merasa itu sudah cukup. Di Arafah kita akan diuji. Lu bisa nggak ngeluarin unek-unek isi hati semuanya, ngadu kepada Allah 6 jam berturut-turut. Itu kita ngebayangin aja udah deg-degan, kok mau apa ya, mau doa apa ya. Itu Arafah. Terus ada lagi Musdalifah, dimana kita nginep semuanya. Itu namanya manusia dari seluruh penjuru dunia, semuanya ngumpul tidur sama-sama, nggak ada pandang bulu, nggak ada pandang jabatan. It's 10 times. Oh ya, haji itu juga ada terowongan Mina itu ya, untuk lempar jumroh. Ketika kita melakukan tawaf dan sa'i ketika lagi haji, itu yang namanya manusia. Itu kita udah kayak apa ya? Kayak pepes teri yang bener-bener udah semuanya udah saking penuhnya, udah itu isinya manusia semua. Dan yang saya rasakan cuma gini, ya Allah, ini baru sekian persen manusia di bulan haji yang kita semua berkumpul. Itu yang dari ujung sampai ujung cuman kepala manusia. Gimana nanti kita dihisap? Kebayang nggak, dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman, itu lihat itu aja saya udah grogi sendiri. Wah gila, gue nggak paham deh nanti dihisap tuh kayak apa rasanya. Itu aja udah bikin deg-degan. Gimana kalau bener-bener hari besar itu terjadi? Serem ya. Pulang dari sana, saya sekarang sadar bahwa kita itu adalah makhluk yang paling lemah. Jadi kalau udah ada bawa embel-embel jabatan, itu adalah halu banget deh. Intinya lu lagi halusinasi berat banget, karena gelar itu tidak ada artinya sama sekali di mata Allah. Kita adalah makhluk yang paling lemah, yang paling gak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. Itu yang aku rasain di haji, yang pas dikasih ujian di sana kan kita sempet kesasar ya, dari si Mina di mazhab kita, Matab 93 kita sempat kesasar. Terus akhirnya kita kembali lagi menolkan diri, kita semuanya zikir dengan air mata, dengan hati yang benar-benar ya Allah ampuni kita terlalu lalai. Terus akhirnya kita jalan 36 km, bayangkan ya, untuk mencari Matab kita. Akhirnya dipertemukan, itu hanya pertolongan Allah. Cuma ya, iya ya, ini manusia tuh terlalu sombong.
Itu yang aku rasakan. Haji tuh cita-citanya udah lama banget ya. Aku mungkin 5 tahun terakhir, terus makin dengar teman-teman yang udah berangkat terus pulang, alhamdulillah gue udah haji, gimana, kayaknya kepo banget, pengen tahu kan. Lu harus berangkat. Semakin digituin kan, nih apaan sih haji tuh, ada apa ya, gimana, susah ya? Bukan masa susah, tapi indah banget. Terus udah gitu saya majukan proposal kepada suami juga ya, aduh nanti aja deh, kayaknya belum deh, sayang, kapan lagi, sampai akhirnya udah ngajuin proposal beberapa kali. Saya cuma bilang gini, oke sayang, kalau kita nggak berangkat haji nih 2019, at least sebelum umur saya 40, saya nggak mau ke negara manapun. Kamu mau ajak saya liburan kemanapun, saya nggak mau. Pokoknya saya mau haji dulu. Dan alhamdulillah akhirnya dia setuju. Itu juga karena kita sama-sama belajar dan tahu pentingnya untuk berangkat haji bagi siapapun yang mampu dan bisa. Mampu itu dalam physically, dan alhamdulillah secara materi juga mampu. Harus berangkat, wajib. Kalau nggak lagi-lagi dihisap. Stres kan kita dengar hisap terus, kayaknya nggak mau dihisap. Terus setelah doa itu kalau setiap ditanyain itu kan apa ya, sangat pribadi banget ya antara seorang hamba dengan Robnya. Jadi nggak perlu diucapkan juga. It's very personal. Ya. Aku bukan mungkin Allah juga tahu ya, hambanya yang ini kayaknya dikasih mimpi dia akan lupa juga ya. Gue bangun tidur mimpi apa ya tadi ya? Pasti lupa. Cuman dikasih dengan lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi saya mau apa ya, mau berbagi bahwa doa di sana itu doa mustajab, doa yang alhamdulillah ketika saya pulang saya melihat sendiri hal-hal yang tidak dilakukan sama sosok-sosok terdekat saya. Ada satu sosok yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba nanya, Dewi, saya mau belajar sholat. Dan ini adalah doa ketika saya di sana. Ini adalah orang terakhir yang mungkin di pendapat saya yang akan terjadi seperti ini, tapi orang yang saya sayang banget gitu. Dan ketika dia menyatakan itu, saya, oh my god, ini beneran. Dan alhamdulillah dia mau belajar sholat. Satu lagi sosok yang juga dekat sama saya dan sangat berarti, dia meningkatkan ibadah dia. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, Dewi aku temenin kamu deh, aku mau sholat, aku mau puasa Senin Kamis. Terus I'm like, why? Nggak tahu, pengen aja. Insya Allah ya, doa itu sangat dahsyat sekali, powerful. Mbak Dewi terakhir. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.